Unsur judi ya lo kena lo. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, sementara yang selebgram kampung pada ditangkap? Indonesia dihantui oleh gurita bisnis judi online. Hingga judi online seakan jadi candu baru bagi penikmat dunia maya. Ada 4 jenis permainan judi melalui handphone yang beredar di masyarakat. Ada kasino online, poker online, bola online, virtual sports. Melalui situs di internet, keempat jenis praktek perjudian ini dengan bebas mengajak orang untuk ikut bermain dengan iming-iming memberi keuntungan besar. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada lebih dari 4 juta situs judi online yang beredar di dunia maya. Sejak 2018 hingga Juli 2023, sudah ada 846.047 situs judi online yang diblokir. Maraknya perjudian online di tanah air membuat pemerintah menetapkan kondisi darurat judi online di tanah air. Aparatur negara pun langsung merespon kondisi ini. Sejumlah orang di beberapa daerah ditangkap polisi. 3 September 2023, 4 orang yang dikenal di dunia maya sebagai selebriti Instagram digelandang ke kantor polisi Resor Pandeglang, Banten. 4 orang yang masih remaja ini ditangkap karena kedapatan mempromosikan judi online di akun pribadi mereka. Di mana 4 orang ini kita amankan karena mereka memposting ataupun mempromosikan situs judi online yang mereka promokan melalui media sosial milik mereka. Mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Teknisnya setelah dilakukan pembayaran, baru mereka ini melakukan postingan di media sosial milik mereka. Untuk pembayaran sendiri rata-rata berbeda ya, mulai dari 1 juta sampai dengan 4 juta rupiah. Untuk tersangka sendiri ada 4 orang, inisial ZU, SU, TM, dan RN. Untuk sementara yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka baru 1 orang, sedangkan yang 3 lagi masih melakukan pemeriksaan karena kita harus berkoordinasi dengan pihak lapas, mengingat yang 3 orang lagi masih di bawah umur. Satu September 2023, 7 wanita selegram yang masih usia remaja asal Ngawi juga ditangkap Polres Ngawi, Jawa Timur karena aktif sebagai influencer untuk mempromosikan judi online. Dari tim Cyber Patrol menelusuri, kemudian juga adanya keresahan masyarakat, akhirnya kita tindak lanjuti dan kita ungkap seperti itu. Total ada berapa nih? Ada 7 pelaku. Ada 7? Ya, 7 LP dan 7 pelaku. Motifnya seperti apa? Ya itu tadi bervariasi, ada yang mendapatkan uang, jajan, karena memang menarik. Sehingga tadi ada yang sampai dengan 1 tahun. Variasi keuntungan, semakin banyak endorse, semakin banyak dia mendapatkan keuntungan. Itu di endorse lewat Instagram atau? Instagram ya? Ya. Rata-rata dapat berapa nih per orang? Antara 1 sampai dengan 2 juta. 2 juta. Berbeda-beda tergantung seberapa banyak di endorse dan followernya juga mempengaruhi. 2 kasus tadi menambah jumlah hasil pengungkapan kepolisian untuk menangkal praktik judi online. Dari data kepolisian, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, sepanjang 2022 hingga 30 Agustus 2023, polisi berhasil menangkap 866 tersangka judi online yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maraknya judi online di kalangan masyarakat memang tak lepas dari peran para influencer di dunia maya. Tak cuma menggandeng influencer, gurita bisnis judi online ini juga menggandeng selebriti di tanah air untuk menjerat korban. Tercatat ada sejumlah selebriti tanah air yang kini berhadapan dengan penyidik di kepolisian. Lucunya, sejumlah artis yang berhadapan dengan penyidik di kepolisian mengaku tidak mengetahui jika mereka dibayar untuk mempromosikan judi online.
seperti ini. Jadi mereka itu menawarkan bisakah misalkan lewat Instagram kita atau lewat platform lain, kayak misalkan mengabari manajer kita, nomor yang tercantum di sosial media kita untuk menawarkan promo games. Awalnya seperti games, mereka bilangnya ini adalah games online. Dan setelah aku dipanggil ke Polda Metro Jaya juga dan mereka tuh ada menawarkan lagi dari situs lain dengan bilangnya itu adalah games online. Cuan, halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat, yaitu Hal serupa juga dialami Wulan Guritno. Video promosi salah satu situs judi online di tahun 2020 menyeret dirinya dalam kasus judi online. Dan sama seperti rekan selebriti lainnya, Wulan mengaku jika situs yang dipromosikannya hanyalah game biasa, bukan judi online. Meski begitu, kepolisian tetap melakukan penyidikan mendalam pada artis yang masuk dalam daftar nama penyebar situs judi online. Ini sudah jelas beda antara dia akan bermain di sisi situ, seolah-olah ini adalah game online. Tapi kan polisi punya bukti lain. Misalnya ternyata, taruhlah misalnya memang itu game online, tapi begitu kita masuk, kita buka, ternyata ada unsur judi online-nya, kena dia. Gitu. Walaupun mungkin di depannya judulnya game online silakan, tapi polisi kan tentunya tidak bodoh. Kita buka website tersebut, kita ikut ya, caranya kita bermain juga di situ kan, supaya kita tahu ini website ini menyediakan permainan apa saja sih, ada unsur judinya atau tidak. Begitu ada unsur judinya, lo kena lo kan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi teman-teman jangan nggak bisa berlindung dengan ini game online, nggak bisa. Memang ini seperti aspirasi masyarakat api dalam sekam. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, tidak diperiksa, sementara yang selebgram kampung, influencer kampung ini pada ditangkap. Ini kan mengecewakan para fansnya. Jadi semakin besar follower seseorang, belum tentu juga kecerdasannya besar gitu. Jadi jangan kita menganggap orang kalau terkenal followernya banyak, bajunya bagus terus di media sosial, tapi dia memahami apa yang boleh dan tidak boleh di media sosial. Itu belum tentu. Uniknya, pasca nama Wulan Guritno terseret kasus judi online, muncul wacana dari Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi untuk menjadikan Wulan sebagai duta anti judi online. Wacana itu pun akhirnya menuai kontroversi. Polisi kan tentunya tidak bodoh. Saat ini menyediakan permainan apa saja sih. Begitu ada unsur judinya, lo kena lo. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, sementara yang selebgram kampung pada ditangkap? Fenomena judi online di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan tren peningkatan. Data PPATK menyebut jumlah transaksi judi online di Indonesia hampir mencapai 200 triliun rupiah dan terus meningkat hingga hari ini. Uang triliunan ini diketahui bersumber dari masyarakat menengah ke bawah yang memang mencoba keberuntungan lewat judi online. Berawal dari transaksi kecil dan secara bertahap, para pemain dibuat ketagihan dan tertantang. Para penjudi online ini lama-kelamaan kemudian kehilangan kendali atas dirinya sehingga tak bisa berpikir leluasa hingga akhirnya menghalalkan segala cara. Salah satu penjudi online yang nekat adalah Anton Yoga, seorang karyawan toko handphone di Surabaya, Jawa Timur. Anton Yoga nekat membobol tempat kerjanya sendiri dan merampas uang perusahaan untuk bermain judi online. Dari aksi pencuriannya, Anton berhasil meraup 25 juta rupiah. Yang bersangkutan sebagai petugas toko tersebut yang di TC punya tanggung jawab seharusnya untuk tutup toko itu dikunci, digembok. Tapi yang bersangkutan untuk toko tidak dikunci, tidak digembok, langsung turun. Jadi seolah-olah pulang seperti biasa pukul 18.00, lanjut 30 menit kemudian yang bersangkutan kembali ke atas tanpa membawa kunci, karena yang
kondisi awal tidak kunci dibuka, berikut diambil uang sejumlah 25 juta. Uang senilai 25 juta rupiah kemudian dihabiskan untuk bermain judi online. Maka uang tersebut digunakan untuk bermain judi slot dengan situs kaisar.com ya? Iya, Sir. Kaisar.com. Akhirnya kita kenakan pasal berikutnya, yaitu pasal 303. Dari hasil pengecekan yang ada di handphone yang bersangkutan, total memang betul, ini kita lihat bersama di sini, total memang betul 25 juta historinya. Miris dan sangat tragis. Berdasarkan hasil analisa dari Drone Emprit, sebuah sistem analisa big data menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara peringkat 1 dengan jumlah pemain judi slot dan gacor terbanyak di dunia. Dengan jumlah sebanyak 200.000 lebih, posisi Indonesia berada di atas Kamboja, Filipina hingga Rusia. Lantas, bagaimana penanganannya selama ini? Sepekan lalu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menggerebek sebuah villa di kawasan Denpasar Selatan, Bali. Dari Denpasar, Bareskrim mengamankan 31 orang pelaku. Para pelaku ini diduga sebagai pengelola beberapa situs judi online. Peran mereka diantaranya sebagai admin dan staf telemarketing. Dari TKP ini, polisi berhasil mengamankan beberapa peralatan elektronik seperti handphone, komputer, dan laptop yang diduga digunakan untuk mengoperasikan situs judi online. Para pelaku ini diketahui sebagai operator beberapa situs judi online, antara lain situs judi online Hotel Slot 88, Jaya Slot 28, Auto Cuan 88, Oscar 28, dan Sierra 77. Seluruh pengungkapan tindak pidana judi online ini merupakan hasil dari patroli cyber yang dilakukan baik oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim maupun Kasubdit Cyber di seluruh jajaran Polda. 1 minggu pasca beberapa operator judi online tertangkap, para bandar seakan mencoba melakukan perlawanan. Mereka kemudian meretas akun YouTube milik DPR RI. Dalam akun YouTube DPR RI yang diretas, kemudian menampilkan live streaming judi online. Sekitar pukul 5.30, akun YouTube DPR dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini sudah menjadi perhatian kami. Saat ini kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Seakan dipermalukan, akun sekelas lembaga tinggi bisa diretas. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana sistem pengamanannya? Dan rasa-rasanya hari ini ada oknum yang terganggu ya, sehingga situsnya DPR dihack begitu, dan kita melihat ya, kita lihat di sini di layar ada tentang judi online ini gitu, dan rasa-rasanya kita sedang berperang pada saat ini. Ada timnya khusus Mas, ini yang adminnya adalah di kesekjenan ya, jadi bukan kami begitu, jadi kesekjenan, dan saya kira mereka bekerja dengan profesional, dan tadi Pak Sekjennya sendiri Pak Indra kan sudah mengatakan bahwa sedang diidentifikasi dan meminta bantuan juga dari Google Amerika untuk mengidentifikasi dari mana sih ini sebetulnya. Dan saya kira juga dari pihak cyber BSSN ataupun dari BIN juga mungkin bisa diminta bantuannya untuk melihat sebetulnya ini hackernya itu datangnya dari mana dan siapa begitu. Polisi kan tentunya tidak bodoh. Saat ini menyediakan permainan apa saja sih. Begitu ada unsur judi, lo kena lo.
kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, sementara yang selebgram kampung pada ditangkap. Meski bukan fenomena baru di Indonesia, namun candu judi online kian merebak, merambah hampir di seluruh lapisan masyarakat. Judi online kini telah membuat sebagian masyarakat menjadi candu menggiurkan, namun menjebak. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2023, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut sudah 846.047 situs judi online yang diblokir. Walaupun telah coba diberangus dan dilarang, nyatanya judi online masih eksis di Indonesia hingga detik ini. Bahkan modusnya kini menempel pada website-website milik pemerintah, termasuk akun YouTube Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimana cara kerja sebuah situs judi online? Benarkah merekalah yang kerap membeli data masyarakat yang bocor? Dari mana dia bisa menawarkan itu? Ya dari data-data yang bocor selama ini di Indonesia. Ada Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI lah, BPJS Kesehatan, ya kan. Kemarin ada PLN, ada IndiHome Telkom, ada data SIM card, ada data KPU dan lain-lain gitu. Nah, data-data itu data yang menarik untuk agen-agen judi online ini, sama mereka dibeli itu. Dalam setiap pengungkapan, aparat penegak hukum hanya bisa menangkap di level admin ataupun agen dari situs judi online. Namun benarkah situs judi online di Indonesia canggih sehingga sulit diungkap? Aparat penegak hukum itu punya sistem untuk melakukan tracking terhadap nomor-nomor telepon yang digunakan untuk melakukan penawaran judi online gitu. Nah, itu kan sampai sekarang kan dibiarkan saja gitu. Jadi ini sebenarnya terjadi pembiaran ini. Aparat penegak hukum membiarkan, kemudian operator juga membiarkan. Kenapa saya bilang operator membiarkan? Karena kan para agen judi online ini, mereka memberikan tawaran judinya itu menggunakan SMS. Fenomena judi online kian lama kian mengerikan dan mengkhawatirkan. Beragam aksi kriminal seperti pencurian terjadi dikarenakan pelakunya kecanduan judi online. Judi ini bikin ketagihan gitu, dan ketika orang sudah ketagihan, kemudian ketika pengen main, ada harapan-harapan palsu di sana, dia akan melakukan apapun gitu untuk bermain gitu. Orang itu kan pengen secara pintas gitu, pengen mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian pengen mendapatkan uang yang banyak tanpa kerja keras gitu. Nah, judi ini memberikan harapan seperti itu, sehingga ketika orang melakukan permainan judi, dia selalu mengharapkan dia untung banyak. Dari pengakuan itu, kemenangan besar yang digadang-gadang praktik judi online rupanya hanyalah isapan jempol belaka. Jadi pemain itu di maintenance terus gitu. Pemainnya melakukan withdraw itu penarikan uang hasil kemenangan gitu. Itu juga langsung sigap, cepet gitu dilayani gitu. Jadi pemain juga merasa oh ini transaksi terpercaya nih gitu. Fair, ini fair nih. Orang bandar judi ini fair nih sama kita nih, karena ketika menang kita narik nggak disusahin gitu, dan hampir semuanya seperti itu. Candu judi online secara nyata telah berdampak luas. Selain menimbulkan masalah di keluarga, judi online juga telah menimbulkan banyak aksi kejahatan. Efeknya nantinya gitu, ini kan parah banget. Ini masyarakat kita kan jadi berantakan keluarganya gitu. Sekolah anaknya berantakan, keluarganya berantakan, ya kan, terjadi masalah keluarga gitu. Endingnya nanti pasti banyak kriminalisme gitu. Atau banyak anak-anak yang akhirnya tidak terawat, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti jadi kriminal gitu. Lantas, apakah pemain bisa kaya dari judi online? Ya nggak akan mungkin kaya lah. Gimana ceritanya jadi kaya? Udah pasti nggak akan kaya gitu. Nggak ada ceritanya gitu orang main judi itu bisa kaya gitu. Kecuali misalnya orang dapat jackpot ya, itu satu di antara sejuta orang.